Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Hairani Siregar dengan NIM 0103221017. Saya dari kelas PMIA semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan menjelaskan judul yaitu kehidupan berkelanjutan dalam Islam. Stay tune ya. Baik kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan berkelanjutan dalam Islam. Apa sih kehidupan berkelanjutan dalam Islam? Islam mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan hidup berkelanjutan untuk kesejahteraan umat manusia dan generasi mendatang. Ajaran Islam menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Selanjutnya, konsep keberlanjutan dalam ajaran Islam. Konsep keberlanjutan dalam ajaran Islam ada 3 nih kawan-kawan. Yang pertama, konsep keadilan sosial. Islam mengajarkan prinsip keadilan sosial dalam penggunaan sumber daya alam. Setiap individu memiliki hak yang sama atas akses terhadap sumber daya dan tidak boleh ada eksploitasi atau penindasan. Yang kedua, kemanusiaan. Kehidupan berkelanjutan dalam Islam terfokus pada kesejahteraan manusia, menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang dan mencapai keselarasan dengan alam. Dan yang terakhir, keharmonisan. Ajaran Islam menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan ekosistem dan menghormati siklus alamnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip hidup berkelanjutan dalam Islam ada 4 nih. Yang pertama, keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian alam, menghindari eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab. Kita mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam dan mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Yang ketiga, kemandirian. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Dan yang keempat, kesederhanaan. Menghindari gaya hidup konsumtif berlebihan, serta mengutamakan kebutuhan dasar dan menghindari pemborosan. Selanjutnya, peran agama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, edukasi, yaitu dapat mengajarkan nilai-nilai Islam tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan hidup berkelanjutan, membangun kesadaran dan moralitas lingkungan. Yang kedua, motivasi, menyediakan motivasi dan dorongan bagi umat Islam untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, contoh teladan, menyediakan contoh teladan dari para tokoh Islam yang peduli terhadap lingkungan dan menunjukkan praktik hidup berkelanjutan. Selanjutnya, praktik kehidupan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 nih kawan-kawan. Yang pertama, kita dapat melakukan penghematan energi. Contohnya mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan, menggunakan energi terbarukan dan meminimalkan penggunaan energi fosil. Yang kedua, pengelolaan air. Kita dapat menghindari pemborosan air dengan menggunakan air dengan bijak dan memanfaatkan air hujan untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, pengelolaan sampah, yaitu melakukan pemilahan sampah, meminimalkan penggunaan plastik dan menerapkan prinsip reduce, reuse dan recycle. Yang keempat, konsumsi ramah lingkungan. Kita dapat memilih produk ramah lingkungan, menghindari penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya dan mendukung bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga, penanaman pohon. Menanam pohon untuk meningkatkan kualitas udara, menjaga kelestarian hutan, dan menyerap karbon dioksida. Selanjutnya, ada tantangan dan hambatan dalam menerapkan kehidupan berkelanjutan. Apa aja sih itu kawan-kawan? Ada 4 nih, yaitu 1. Kurangnya kesadaran. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup berkelanjutan dan dampak negatif dari perilaku tidak ramah lingkungan. Yang kedua, kurangnya akses. Keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi, dan sumber daya untuk menerapkan praktek hidup berkelanjutan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Tekanan ekonomi dan biaya yang tinggi untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan, sehingga banyak orang memilih opsi yang lebih murah meski tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, kurangnya dukungan. Ketidakjelasan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktek hidup berkelanjutan, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan swasta. Selanjutnya, peran individu, keluarga, dan masyarakat dalam membangun kehidupan berkelanjutan. Pertama, peran individu. Kita sebagai individu menerapkan praktik hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dan menyebarkan pesan kesadaran lingkungan. Yang kedua, peran keluarga. Keluarga dapat mengajarkan nilai-nilai Islam tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kepada anak-anak dan menerapkan praktik hidup berkelanjutan dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat dapat membentuk komunitas peduli lingkungan, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah lingkungan, dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung hidup berkelanjutan. Dan yang terakhir, kesimpulan, serta ajakan untuk hidup berkelanjutan berdasarkan ajaran Islam. Islam mengajarkan pentingnya hidup berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan membangun kehidupan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Kita dapat memulai dari diri sendiri dengan menerapkan praktik hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Baik kawan-kawan, mungkin cukup itu penjelasan dari kehidupan berkelanjutan dalam Islam. Selanjutnya saya akan mengerjakan tugas yang kedua, yaitu membuat kuis interaktif dengan judul kehidupan berkelanjutan dalam Islam. Setelah itu ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, di sini saya akan memainkan kuis interaktif yang saya buat yang berhubungan dengan materi yang saya bahas tadi, yaitu kehidupan berkelanjutan dalam Islam. Soal yang pertama, apa prinsip utama dalam Islam yang mendukung kehidupan berkelanjutan? Apakah A. Muharamat,
Apakah B. Maqsid al-syariah dan C. mubah? Mari kita coba jawabnya C. Oh, masih salah. Mungkin jawabannya B. Benar. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu bagaimana Islam mengajarkan perlindungan terhadap lingkungan. Mungkin saja A. mengurangi penggunaan plastik, mungkin saja B. menanam pohon, ataukah C. memperlakukan hewan dengan baik. Kita coba A. Oh, masih salah. Atau mungkin C. Ya, betul, memperlakukan hewan dengan baik. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu bagaimana Islam mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam. Apakah A. tidak ada regulasi khusus, apakah B. mengatur kepentingan ekonomi, dan apakah C. mengatur dengan adilan berkelanjutan. Kita coba menjawab A. Oh, masih salah. Mungkin saja B. Masih salah juga, berarti jawabannya ialah C. Benar. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu apa yang menjadi fokus utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan menurut Islam. Mungkin saja B. Benar. Selanjutnya soal terakhir, apa yang menjadi salah satu tujuan dari membangun kehidupan berkelanjutan menurut ajaran Islam? Menurut saya ialah mengurangi keadilan sosial. Benar. Nah, selesai sudah tugas kuis interaktif saya.